Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reno Emanuel Kandil Hadi, NIM 2514110003 dari kelas ID 24K. Saya akan menjelaskan jurnal permodelan sistem yang berjudul Peningkatan Kinerja Rantai Pasok menuju Perfect Supplier Order Fulfillment sebagai upaya menghadapi disrupsi logistik. Tujuan pembelajarannya yaitu satu, mengidentifikasi situasi bermasalah nyata dalam konteks teknik industri. Yang kedua, menerapkan tahapan CPS Osborne Partners secara sistematis pada kasus jurnal. Yang ketiga, merumuskan masalah dan tujuan studi yang spesifik dan terukur atau problem pending. Yang keempat, mengkarakterisasi sistem, simplifikasi, idealisasi, dan identifikasi atribut. Yang kelima, mengkomunikasikan analisis dalam bentuk laporan, PPT, dan video. Petunjuk pencarian jurnal. Yang pertama, sumbernya dari sumber sekular. Kedua, topiknya yang relevan, logistik dan rantai pasok. Yang ketiga, terindeksi Sinta 4. Tahun 2024, membuat data kuantitatif dan konteksnya Indonesia. Link jurnal. Selanjutnya, identitas jurnal. Judulnya yaitu meningkatkan kinerja rantai pasok menuju perfect supplier order fulfillment sebagai upaya menghadapi disrupsi logistik. Penulisnya yaitu Ahmad Afifuddin Noviantoro dan Elisha Kusrini. Jurnal Sintaks Literate atau Jurnal Ilmiah Indonesia, tahun terbit 2024, volume atau edisi 9, nomor 6 Juni 2024. Pembahasan masalah dalam jurnal. Fokus utama penelitian ini adalah sebagaimana perusahaan menghadapi berbagai gangguan logistik yang berasal dari pemasok sehingga mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu. Dalam kondisi persaingan industri yang semakin ketat, rantai pasok menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan karena seluruh proses produksi dan distribusi sangat bergantung pada kestabilan pasok materi dan supplier. Permasalahan utama yang terjadi pada PT ABCD adalah masih rendahnya performa supplier dalam memenuhi target pengiriman material sesuai waktu yang telah ditentukan perusahaan. Disrupsi logistik yang sering terjadi menyebabkan keterlambatan pengiriman bahan baku sehingga proses operasional perusahaan terganggu. Objek studi dalam penelitian ini adalah sistem manajemen rantai pasok atau supply chain management pada proses pengadaan dan distribusi material dari supplier menuju perusahaan. Sistem yang dianalisis meliputi proses pemesanan material, pengiriman barang oleh supplier, monitoring lead time, pengiriman, evaluasi performa supplier hingga pemenuhan kebutuhan pelanggan. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data kuantitatif operasional rantai pasok perusahaan. Sumber data berasal dari data history perusahaan, data pengiriman supplier, data lead time supply, serta data perform distribusi. Variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian terdiri dari variabel input, output, dan parameter sistem. Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah mengetahui tingkat ketahanan rantai pasok PT ABC dalam memenuhi kebutuhan pelanggan serta memenuhi strategi peningkatan performa supply chain agar perusahaan mampu menghadapi disrupsi logistik secara lebih efektif. Penelitian juga bertujuan mengidentifikasi penyebab rendahnya supplier order fulfillment dan menyusun langkah perbaikan yang dapat diterapkan perusahaan. Langkah CPS atau Creative Problem Solving, Osborne Partners. Yang pertama, mass finding atau identifikasi situasi bermasalah secara umum dari konteks jurnal. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa rantai pasok perusahaan masih lemah dalam menghadapi gangguan distribusi. Keterlambatan pengiriman material dari supplier menyebabkan terganggunya proses operasional, kelambatan produksi, dan pelayanan pelanggan. Selain itu, rendahnya ketahanan rantai pasok membuat perusahaan perlu meningkatkan supply order fulfillment agar sistem supply chain menjadi lebih andal dan tangguh terhadap disrupsi logistik. Yang kedua, fact-finding atau kumpulkan data dan fakta pendukung yang ada dalam jurnal. Penelitian menggunakan data kuantitatif dari aktivitas operasional supply chain perusahaan, seperti data pengiriman supplier, procurement, dan distribusi material. Hasil penelitian menunjukkan performa supply order fulfillment masih rendah, yaitu 67,29% dari target perusahaan sebesar 90% dengan lead time maksimal 7 hari. Keterlambatan pengiriman disebabkan oleh gangguan distribusi setelah kurang optimalnya evaluasi supplier dan freight carrier. Dalam penelitian meliputi waktu pengiriman, ketetapan pengiriman supplier, perform freight carrier, serta indikator reliability dan
resilient supply chain. Ketiga, problem finding atau perumuskan masalah spesifik dan tetapkan tujuan studi. Dalam tahap CPS Osborne Partners, masalah difokuskan pada peningkatan kinerja rantai pasok menuju perfect supplier order fulfillment agar perusahaan mampu menghadapi disrupsi logistik secara efektif. Perumusan masalah telah memenuhi karakteristik SMART, atau spesifik, measurable, actionable, relevant, time focus, atau target. Karena spesifik terukur melalui indikator supply chain, relevan dapat diterapkan, dan memiliki target yang jelas. Pilihan ini bersifat prediktif karena bertujuan menghasilkan strategi perbaikan rantai pasok dengan mengukur perform supplier order fulfillment, reliability, dan resilience menggunakan Core DS atau Supply Chain Operator Reference Digital Standard. Yang terakhir, karakteristik sistem atau simplikasi, idealisasi, dan identifikasi atribut sistem. Pada tahap simplikasi sistem, penelitian difokuskan pada supplier utama yang paling berpengaruh terhadap pengadaan material perusahaan. Sistem diasumsikan berjalan stabil dengan kapasitas supplier tetap ada dan mampu memenuhi permintaan sesuai kontrak. Karakterisasi sistem mencakup entitas utama seperti supplier, proyek karir, material, dan perusahaan sebagai penerima material. Yang tahap 1 dan tahap 2, misleading dan fact-finding. Pertama, tahap misleading, situasi bermasalah yang terjadi berada pada sistem rantai pasok perusahaan, khususnya pada proses pengadaan dan distribusi material dari supplier menuju perusahaan. Gejala-gejala masalah yang tampak antara lain keterlambatan pengiriman material, lead time distribusi yang melebihi target perusahaan, rendahnya ketepatan waktu supplier, serta menurunkan reliability dan resilience change management. Pihak-pihak yang terdampak dalam permasalahan ini meliputi bagian procurement, bagian operasional perusahaan, supplier, proyek karir, manajemen perusahaan, serta pelanggan. Secara kualitatif, kondisi tersebut menyebabkan perform rantai pasok perusahaan menjadi kurang stabil dan kurang responsif terhadap gangguan distribusi. Yang kedua, fact-finding. Data dan fakta yang dikumpulkan berkaitan dengan performa rantai pasok perusahaan, khususnya pada proses pengadaan dan distribusi material dari supplier menuju perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data sekunder berupa data histori operasional perusahaan, data observasi terhadap proses distribusi dan pengiriman material, data kuantitatif perform rantai pasok perusahaan. Perusahaan menetapkan target lead time pengiriman material maksimal 7 hari. Gap analysis dalam jurnal menunjukkan bahwa perbedaan utama antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan terletak pada rendahnya performa supplier order fulfillment dan belum optimalnya ketahanan supply chain perusahaan. Tahap ketiga, problem finding. Dari faktor tersebut terlihat adanya hubungan sebab akibat dalam sistem rantai pasok perusahaan. Gangguan logistik dan keterlambatan distribusi menyebabkan lead time pengiriman meningkat sehingga material tidak tersedia sesuai jadwal perusahaan. Berdasarkan kondisi dan fakta yang ditemukan dalam jurnal, beberapa alternatif rumusan masalah yaitu bagaimana meningkatkan ketepatan waktu pengiriman material dari supplier. 2. Bagaimana mengurangi lead time distribusi material dalam supply chain perusahaan. Dan terakhir, bagaimana meningkatkan efektivitas evaluasi supplier dalam sistem rantai pasok. Pilihan rumusan masalah terbaik, bagaimana meningkatkan kinerja rantai pasok menuju perfect supplier order fulfillment agar perusahaan mampu menghadapi disrupsi logistik secara efektif. Rumusan masalah yang dipilih telah mencerminkan akar masalah dan bukan hanya gejala yang muncul pada sistem. Selain itu, rumusan masalah dapat ditindaklanjuti melalui berbagai strategi peningkatan supply chain seperti evaluasi supplier, peningkatan monitoring freight carrier, dan procurement term and condition review. Tujuan studi dalam penelitian ini termasuk kategori preskriptif karena penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi sistem rantai pasok perusahaan, tetapi juga memberikan strategi perbaikan untuk meningkatkan performa supply chain dalam menghadapi disrupsi logistik. Unsur deskriptif berupa menggambarkan kondisi aktual supply chain perusahaan dan pengukuran performa supplier. Selanjutnya, prediktif dalam penelitian ini adalah memprediksi pengaruh disrupsi logistik terhadap performa rantai pasok perusahaan, khususnya terhadap supplier order fulfillment dan lead time pengiriman. Kriteria rumus masalah yang baik, SMART. 1.
Spesifik, rumusan masalah berfokus secara jelas pada peningkatan kinerja rantai pasok dan supply order fulfillment dalam menghadapi disrupsi logistik. Yang kedua, measurable, permasalahan dapat diukur menggunakan indikator kuantitatif seperti lead time pengiriman, supply order fulfillment, reliability, dan resilience supply chain. Yang ketiga, actionable, masalah dapat ditindaklanjuti melalui strategi perbaikan sistem supply chain, evaluasi supplier, monitoring distribusi, dan peningkatan performa freight carrier. Yang keempat, relevan, rumusan masalah berkaitan langsung dengan kebutuhan operasional perusahaan karena keterlambatan distribusi material mempengaruhi performa supply chain dan pelayanan perusahaan. Yang kelima, time focus atau terfokus. Rumusan masalah memiliki fokus yang jelas pada peningkatan supplier order fulfillment berdasarkan target lead time maksimal 7 hari yang telah ditetapkan perusahaan. Contoh problem finding dan tujuan studi. Rumusan masalah, bagaimana meningkatkan kinerja rantai pasok menuju perfect supplier order fulfillment agar perusahaan mampu menghadapi disrupsi logistik secara efektif. Konteksnya logistik dan rantai pasok. Rumusan masalahnya atau problem finding, bagaimana meningkatkan kinerja rantai pasok menuju perfect supplier order fulfillment agar perusahaan mampu menghadapi disrupsi logistik secara efektif. Tujuan studi, menentukan strategi peningkatan performa supply chain melalui evaluasi supplier, monitoring freight carrier, peningkatan resilience dan reliability rantai pasok agar target supplier order fulfillment perusahaan dapat tercapai secara optimal atau preskriptif. Tahap keempat, karakteristik sistem, simplifikasi. Penelitian juga hanya memfokuskan analisis pada supplier utama dan freight carrier yang memiliki pengaruh terbesar terhadap keterlambatan distribusi material perusahaan. Teknik penyederhanaan yang digunakan meliputi agresi aktivitas distribusi material, rekomposisi sistem supply chain pada proses supplier dan pengiriman, pembatasan lingkup hanya pada supplier fulfillment, idealisasi atau asumsi. Penelitian menggunakan beberapa asumsi agar sistem supply chain dapat dianalisis secara terstruktur dan terukur. Seluruh asumsi tersebut digunakan agar model supply chain dapat diukur menggunakan indikator reliability dan resilience secara konsisten. Komponen E atau entitas indikatif pada sistem supply chain, supplier, material, freight carrier, perusahaan. A. Aktivitas, pemesanan material, pengiriman material, monitoring distribusi, evaluasi supplier, penerimaan material. State, material tersedia tidak tersedia, pengiriman tepat waktu atau terlambat, supply memenuhi target atau tidak. Event, kedatangan material, keterlambatan material, disrupsi logistik, perubahan performa freight carrier, dan terakhir parameter, lead time pengiriman, target supplier order fulfillment, presentasi perform supplier, reliability supply chain, resilient supply chain, dan kapasitas supplier. Tabel tersebut atau tabel atribut sistem EAF. Kemudian terakhir kesimpulan, berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ketahanan rantai pasok PT ABC masih belum stabil akibat adanya disrupsi atau ketidakpastian dari supplier dalam memenuhi permintaan sesuai dengan lead time yang telah disepakati. Hal ini terbukti dari presentasi capaian lead time supply oleh supplier yang hanya mencapai 67,29%, jauh di bawah target 90% yang haruskan supply maksimal dalam 7 hari. Untuk meningkatkan ketahanan pangan pasok, PT ABC perlu melakukan beberapa proyek perbaikan dengan prioritas utama pada peninjauan kembali syarat dan ketentuan pengadaan, evaluasi kinerja pengiriman oleh pengangkut barang, dan pertemuan rekonsiliasi secara berkala. Selain itu, strategi prioritas kedua yang dapat diterapkan adalah pengolahan inventory konsinyasi. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.